Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Fuji Agustina dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video pertama yang saya buat ini, saya akan memberikan informasi kepada kalian tentang pengembangan profesi konseling. Di dalam pengembangan profesi konseling, salah satunya terdapat spektrum profesi konseling. Untuk itu, yuk kita simak videonya. Happy watching! Spektrum profesi konseling. Apa sih itu? Di dalam spektrum profesi konseling, terdapat beberapa sub yang akan saya bahas satu persatu di video ini. Sub-sub tersebut terdiri dari konseling sebagai upaya pendidikan, konselor sebagai upaya pendidik profesional, OPS konselor, arah, etika, dan prosedur dasar, serta pengertian konseling. Pembahasan pertama adalah konseling sebagai upaya pendidikan. Pak Prayitno menegaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Keberadaan bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan terletak pada 3 bidang, yaitu bidang instruksional dan kurikulum. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta sikap kepada peserta didik. Selanjutnya, bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan bidang kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. Bidang ini memberikan kesempatan pada kegiatan BK untuk mengadministrasi setiap proses kegiatan konseling yang dilaksanakan oleh guru BK atau konselor dari awal sampai akhir. Yang terakhir, bidang pembinaan pribadi. Bidang ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar para peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah dan batiniah dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya. Dalam kegiatan BK, aktivitas ini dikenal dengan layanan individual. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sifatnya sangat rahasia dan dilakukan person to person. Nah, ketiga komponen di atas telah memberikan batasan yang jelas tentang relevansi kegiatan bimbingan dan konseling dengan pendidikan yang sangat erat, sehingga di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekarang, saya akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu konselor sebagai upaya pendidik profesional. Apa ya maksudnya? Menjadi guru BK yang disenangi banyak siswa itu tergantung pada bagaimana cara guru menaruh posisi yang baik untuk siswanya. Contohnya, saling berkomunikasi dengan siswa, saling mengayomi, dan mampu menjadi guru yang dapat memberikan fasilitas untuk setiap kebutuhan siswanya. Jadi, kedekatan antara guru BK dengan peserta didik itu dikatakan mudah jika seorang guru mampu memberikan layanan bimbingan serta materi disajikan dalam kategori yang cukup menarik, sehingga dapat dikembangkan dengan keterampilan setiap guru tersebut. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru terdapat 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik. Hal ini mencangkup kemampuan guru dalam menguasai setiap teori pendidikan. Guru juga harus mengaplikasikan proses terjadinya perkembangan psikologis dari perilaku konseling, serta menguasai semua esensi dalam layanan bimbingan konseling di berbagai jalur maupun dalam jenjang pendidikan. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Hal ini mencerminkan perilaku, arif, berwibawa, sikap, kebiasaan, maupun
sifat khas yang tumbuh pada diri seorang guru tersebut. Karena pada dasarnya seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik untuk mencapai puncak inti perkembangan yang baik serta menjadi teladan untuk generasi peserta didik yang berakhlak mulia. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kemampuan guru dalam menjaga hubungan komunikasi dengan siswa maupun sesama jenjang pendidikan, wali murid, dan masyarakat. Dari kompetensi ini, guru berperan dalam sebuah organisasi serta kegiatan bimbingan konseling yang dapat memahami dari sudut bahwa bagian dari guru BK itu tidak dapat dipisahkan dari khalayak masyarakat sekitarnya. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi yang di dalamnya mencangkup tentang penguasaan setiap konsep dan penilaian sehingga mampu mengetahui kondisi dan kebutuhan maupun masalah bimbingan konseling. Selanjutnya, memprogram pelayanan bimbingan konseling serta dalam hal pengimplementasiannya yang mampu menerima dan diterima dengan baik. Pembahasan ketiga yaitu OPS Counselor atau Objek Praktik Spesifik Counselor. Di dalam OPS Counselor terdapat beberapa poin yang akan saya bahas, terdiri dari trilogi profesi pendidik, komponen profesi konselor, serta pelayanan konseling dalam KTSP. Saya akan masuk pada poin pembahasan trilogi profesi pendidik. Di awal abad ke-21 ini, dunia pendidikan di Indonesia mulai memasuki era profesional. Hal ini ditandai dengan penegasannya bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2. Kemudian, hal ini juga didukung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1/4 yang berbunyi, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk menjadi profesional dalam bidang apapun, seseorang harus menguasai dan memenuhi 3 komponen trilogi profesi, yaitu pertama, komponen dasar keilmuan, yaitu memberikan landasan bagi calon tenaga profesional dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap berkenaan dengan profesi yang dimaksud. Yang kedua, komponen substansi profesi, membekali calon profesional apa yang menjadi fokus dan objek praktis spesifikasi pekerjaan profesionalnya. Dan yang ketiga adalah komponen praktik. Hal ini mengarahkan calon tenaga profesional untuk menyelenggarakan praktik profesinya itu kepada sasaran pelayanan atau pelanggan secara tepat dan berdaya guna. Poin kedua, komponen profesi konselor. Yang pertama itu ada ilmu pendidikan. Konselor diwajibkan menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar dari keseluruhan kinerja profesionalnya dalam bidang pelayanan konseling, karena konselor digolongkan ke dalam kualifikasi pendidik. Kualifikasi akademik seorang konselor pertama-tama adalah sarjana pendidikan. Selanjutnya ada substansi profesi konseling. Hal ini meliputi objek praktis spesifik profesi konseling, pendekatan dan teknologi pelayanan, pengelolaan dan evaluasi, serta
kaidah-kaidah pendukung yang diambil dari bidang keilmuan lainnya. Poin selanjutnya ada praktik pelayanan konseling. Praktik pelayanan konseling terhadap sasaran pelayanan merupakan puncak dari keberadaan bidang konseling. Mutu pelayanan konseling diukur dari penampilan praktik pelayanan oleh konselor terhadap sasaran pelayanan. Penguasaan konselor dari materi ketiga komponen trilogi profesi konseling tersebut diperoleh dari studi pada program bidang konseling tingkat sarjana atau S1, ditambah dengan pendidikan profesi konselor atau PPK. Seluruh materi tersebut dipadukan dalam bentuk praktik pelayanan konseling melalui persiapan yang matang berupa berbagai program pelayanan sesuai dengan kebutuhan sasaran pelayanan. Selanjutnya, pelayanan konseling dalam KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum pendidikan yang diberlakukan untuk setiap satuan pendidikan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. KTSP ini meliputi 3 komponen, yaitu komponen mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Di dalam komponen pengembangan diri terdiri dari pelayanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler, di mana mata pelajaran dan muatan lokal ini diampu oleh guru, sedangkan pelayanan konseling diampu oleh konselor, dan kegiatan ekstrakurikuler diampu oleh pembina khusus masing-masing. Sub pembahasan selanjutnya yaitu arah, etika, dan prosedur dasar. Yang akan dibahas pertama yaitu arah dasar kegiatan pelayanan konseling. Upaya konseling bertujuan mengembangkan case dan menangani case T dengan fokus kemandirian pribadi dan pengendalian diri. Upaya konseling terarah pada pembelajaran klien agar klien belajar dalam dimensi dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak biasa menjadi biasa, dan dari tidak ikhlas menjadi bersyukur dan ikhlas. Konselor tidak pernah memihak kecuali kepada kebenarannya, dan konselor tidak pernah bekerja dengan acuan sanksi ataupun hukuman, serta konselor selalu memegang teguh rahasia klien. Materi selanjutnya ada prosedur dasar pelayanan konseling, di mana di sini ada 5 tahap. Yang pertama ada pengantaran, kemudian penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Pada tahap pengantaran, kegiatan awal ini untuk membangun suasana raport, sehingga klien memasuki proses konseling yang rasa nyaman, aman, dinamis, positif, dan sukarela dalam membahas permasalahan. Kemudian tahap 2 adalah penjajakan. Nah, kegiatan ini untuk mengungkapkan kondisi diri klien. Tahap yang ketiga berupa penafsiran. Kegiatan ini untuk memahami dan mendalami lebih jauh atas berbagai hal yang ditampilkan dalam penyajian melalui proses klien berpikir, merasa, bersikap, kemungkinan bertindak, dan bertanggung jawab secara positif. Tahap yang keempat ada tahap pembinaan. Kegiatan ini yang menunjang terbangunnya case dan terantaskannya case T. Berdasarkan hasil analisis diagnosis dan prognosis terarah pada dipahaminya atau dikuasainya oleh klien tindakan nyata dengan acuan yang tepat, kompetensi yang memadai, usaha yang efektif, perasaan yang positif, dan tekad yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan pasca konseling. Selanjutnya yang terakhir ada tahap penilaian. Kegiatan ini untuk mengetahui hasil yang dicapai klien melalui dilaksanakannya penilaian segera di saat-saat akhir proses konseling. Selanjutnya, etika dalam konseling. Etika konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor
dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Etika yang pertama adalah professional responsibility. Artinya, selama proses konseling berlangsung, konselor harus bertanggung jawab terhadap kliennya dan dirinya sendiri. Etika yang kedua adalah confidentiality. Artinya, konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Etika selanjutnya yaitu conveying relevant information to the person in counseling. Maksudnya, klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Etika selanjutnya yaitu the counselor influence. Konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian konseling. Apa sih itu konseling? Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli, disebut sebagai konselor, kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah, disebut dengan klien, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Sekian video pembahasan tentang spektrum profesi konseling yang saya buat ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.